Halo. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Gimana? Sehat saya? Saya alhamdulillah sehat Pak Jai. Saya gimana? Sehat enggak? Saya. Anda? Ya. Kayaknya sehat. Berarti Saya nggak sehat tuh negara. Negara Lagi sedang dia. tidak baik-baik saja. Negara ini apa negara ono? Negara Ono. Oh ini baik-baik aja sih. Ini baik-baik aja. Makanya kan di sosial media tuh banyak hashtag jangan bayar pajak, terus habis itu tinggal di Indonesia masih worth it atau enggak. Nah, gue pengen ngomongin itu sama lu. Tinggal di Indonesia masih worth it apa enggak? Menurut lu, tinggal di Indonesia ini masih worth it apa enggak? Kok emosi gitu? Gue pulang nih. Perubahan kawan ini. Gitu. Ya Allah, kasihan masih muda ya Allah. Tolong Gua dia. belibet mulu dah. Dari hari ini gue bingung ngomong belibet mulu, susah banget. Karena lu memikirkan Indonesia, bro, yang sedang tidak baik-baik saja. Terlalu empati, bro. Kayaknya, bro. Nah, itu saking kecintanya atau saking muaknya gue nggak tahu. Susah sih kalau udah ngomongin negara mah berat. Makanya menurut gua tinggal di Indonesia tuh masih worth it atau enggaknya ya 50-50. Kenapa 50-50? Di satu sisi gua bangga sama kekayaan alam Indonesia, gua bangga sama ya suku dan budaya Indonesia gitu loh. Tapi 50%-nya lagi ya gua nggak suka sama government yang saat ini gitu loh. Pemerintah. Oke. Betul. Gua gimana ya? Kurang lah. Kalau kita melihat, anjir. Kalau kita melihat dosa pemerintah terhadap rakyat itu udah nggak kehitung, Bray. Kenapa? Contoh, lu bayar pajak, lu bayar pajak. Uang kita semua dikumpulin buat bayar orang tidur, coba. Joget-joget. Joget-joget, tidur. Ya memang sih tempatnya adem dingin. Coba karena tempatnya dingin, coba deh. Jangan di gedung. Coba kasih ruang buat DPR tuh meeting di outdoor aja gitu. Dimanapun, di hutan. Jangan terlalu adem. terlalu adem kalau. Gak apa-apa. Macan lewat, ya kan? Iya. Itu lebih adrenalin sih, lebih kayak. Iya. Jadi habis tuh mereka satu-satu bubar gitu. Jadi kayak ngorbanin diri mereka gitu untuk Betul. makhluk hidup lain, ya kan? Betul. Kalau enggak, tempat paling panas di mana sih? Di Indonesia. Jangan kasih tempat adem tidur mereka itu yang Rumah subsidi. Benar. Itu tempat subsidi. paling panas. Iya itu dia. Misalnya mereka baru beli barang, diomongin tetangga. Panas. Lingkungannya benar. Harus begitu. Di rumah subsidi. Jangan klaster. Dan klaster terlalu adem kalau klaster masing-masing. Masing-masing. Kalau enggak mereka suruh rapat di sini nih. Gimana? Di sini. Boleh sih. Iya kan? Jadi mereka nggak bisa tidur. Kalau tidur di masyarakat di sekitar gitu kan. Kalau dia ngantuk bawa sumpit. Nah ininya udah nggak tahu ya. kayaknya dendam banget sih Pak. Nggak boleh gitu. Kita jadi makhluk hidup. Umbi-umbian tuh nggak boleh. Umbi-umbian. Bisa napas nggak tuh? Nggak boleh dendaman jadi orang. Emang orang tua lu ngajarin lu dendaman? Kagak kan? Tapi gua muak bro dengan fasilitas mereka yang ada tapi dimanfaatkan dengan tidak baik dan tidak benar untuk kepentingan pribadi mereka. Kata siapa? Kata gue barusan. Nah itu kan kata lu. Terus kalau kata gua, kalau kata lu, gua kata apa? Apa gua kata? Betawi Pride bro. Apa gua kata? Itu dia bagus. Iya apa gua kata? Bagus. Mereka tuh susah. Gimana kalau mereka suruh rapat lapangan kosong tapi pakai jas hujan tapi cuaca matahari gimana? Jas hujan tapi lagi ada mataharinya. ada mataharinya
lagi panas, Hujan tapi panas. pakai jas hujan, tapi lagi terik, pasti mereka itu langsung kepanasan bro. Kayak ketombe dong. Nah iya kayak ketope, toprak juga boleh sih kalau ada. Kenapa sih lu berpikiran seperti itu gitu loh? Udahlah, Karena nggak boleh ada dendam gua gitu loh. sudi duit gua dipakai buat, nggak sudi gua bro. Tinggal di Indonesia tuh masih worth it. Gua masih ya 50-50 lah. Masih pengen keluar nih sekarang nih lah, gua pesen Jangan tiket dulu kali. kan masih ngobrol. 15 menit waktu kita. Kenapa sih dibatasin waktu? Kenapa? Bro, Shh, jangan teriak-teriak, anaknya iya. lagi tidur tuh. kan ini tempat fasilitas umum, ngapain tidur di sini sih? Kan mereka bayar gitu loh. Gue juga bayar. Itulah uniknya Indonesia. Kenapa gua nggak mau 50%-nya tuh nggak mau pergi dari Indonesia gitu loh. Karena gua nggak punya duit. Jujur, gue juga. Coba kalau Apalagi punya duit. Gue hidup masih sama orang tua. Sedih gak sih? Tapi orang tua masih hidup. Alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Doain lah orang tua gue biar ya bisa naik haji cepet-cepet. Amin ya Allah. Kalau lu nanya gue, masih worth it nggak sih tinggal di Indonesia? Kemungkinan kecil ya. Bukan besar nggak? Berapa persen? Berapa persen? Kalau ngomongin persenan paling 75% lah. 75%. Udah nggak worth it bro. Berarti bukan 75%. Berapa persen bro? Kalau 75%. Sisanya 25%. 25%. 75%-nya nggak worth it, 25%-nya worth it. Jadi lebih dominan kalau nggak worth it. Nggak worth it. Atas dasar apa saudara Memet Metal ngomong seperti itu? Metal dong. Salah dong. Siapa? Masa Bapak belum pernah saya Siapa? Kurniawan? Kenalin saya. Coba Pak. Rudi Widodo. Ah, siapa itu? Nggak kenal saya. Nggak kenal saya itu. Nggak kenal? Nggak kenal. Kenalan dulu makanya. Udah barusan. Kenapa 2 kali kerja sih ah? Kayak DPR. Jangan nyebutin merek. Oh ya. Kita di sini tuh lagi ngebahas masih worth it atau nggak kerja apa tinggal di Indonesia. Gue justru iri gue sama orang-orang Jawa yang di Jepang. Solid bro, mereka bro. Oh iya. Menggandeng, merangkul satu sama lain. Nggak ada tuh ceritanya anak kecil yang cacingan ditinggalin biarin. Ah, Nggak ada tuh. nggak ada Mereka tuh. peduli satu sama lain tuh. Cuman Walaupun- minusnya mereka teriak-teriak doang. Walaupun pakai sound horek sih. Ganggu sih bener. Benar. Bagi kan mereka kan di Jepang kan sangat cinta ketenangan ya. Ya. Slow living di sana. Tapi mereka suka teriak-teriak. After work bro, lu nggak tahu beban mereka saat kerja itu seperti apa. Bahkan mereka loyalitasnya tinggi banget. Gak ada yang namanya jam lembur. Loyalitas di sana. Lu ngomong kayak gini lu pernah ke sono? Gua baca-baca aja sih. Baca Di tulisan-tulisan yang bisa prasasti. dibaca. Oh, bisa lu baca. Prasasti nggak bisa dibaca dong. Artefak mungkin. Kuno dong, Bang. Iya. Tolong dong. Jadi coba kenapa lu bilang di Jepang itu worth it? Satu, Warganya. terlepas dari lingkungan, kayaknya sih gue nggak tahu persis. Hidup di sono tuh tiap hari makan sushi, enak kan? Coba lu bisa bayangin nggak sih tiap hari makan sushi, makan daging? Berarti kanibal dong. Kanibal? Makan sushi? Kanibalnya di mana? Bukan orang sushi bro. Sushi itu hewan, namanya ikan. Oh, Ikan mentah. kanibal. Umumnya kan dimasak dulu. Tapi kan budaya Jepang tidak mau memproses makanan itu menjadi makanan yang layak gitu. Lebih ke nggak mau ribet mungkin mereka. Satset aja kayaknya. Sat-sat aja ya. Kayak gua harus kerja makan. Nggak usah lama-lama lah digorengnya. Nggak usah lama-lama masaknya lah. Gitu. Langsung makan. Hemat ya. So tau aja sih gua. Gitu. Ada belek? Biarin aja emang sengaja. Kalau lu nih pengen di request, kalau lu bisa diputer waktu, lu pengen lahir di mana dan tinggal di mana? Jujur, ini pertanyaan yang berat. Gue pengen banget
tinggal di Indonesia. Berarti lu, Dengan pemerintahan yang beda. Oh. Gitu. Rap, yang lu suka deh dari Indonesia terlepas dari pemerintahannya. Ya itu yang gue bilang tadi di awal, budaya dan keanekaragaman pulaunya. Kenapa kita berdua ngomong belibet banget ya? Gue juga bingung. Nih sekarang lu ngomong pulau, tapi lu nggak pernah ke pulau. Norak nih anak nih. Asal ngomong aja. Pernah nggak ke pulau? Dulu waktu kecil, Pulau mana lu? Ternate. Wah, kayaknya nggak mungkin deh. Jujur aja. Bohong. Iya kan? Benar. Lu pernah ke pulau? Nah, kemarin kan gua habis dari pulau. Kemarin katanya lu kerja. 2 minggu kebelakangan. Masih dihitung. Gak perlu kayaknya deh. Masa gua harus ngeliatin nih. Males deh gua ngebahas itu. Tapi kan segala sesuatu itu harus diklarifikasi dengan benar dan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kayak 2 minggu lalu gua ke pulau. Pulau apa? Pulau Pari. Di mana? Pulau Seribu. Pulau Seribu di mana? Di Jakarta. Banyak. Seribu pulau memang. Berarti 2-3 pulau terlampaui. Wah, itu peribahasa dong. Tadi kan lu bilang Pulau Pari. Pulau Pari di mana? Di Pulau Seribu. Pulau Seribu di mana? Jakarta. 2-3 pulau terlampaui. Benar, terlampaui benar. Iya kan? Respect gua. Berapa jam? Dari mana? Nyebrang. Dari sini ke Ternate. Ya dari Pulau Pari ke dari Jakarta ke Pulau Pari. Karena gue berangkat dari Tangerang dan itu estimasinya lebih dekat dibandingkan gue berangkat dari Jakarta. Tapi kenapa kita bahas Pulau Pari dah? Karena dia menurut gua worth it juga nggak sih tinggal di sana juga. Slow living sih. Slow living kan. Jadi beberapa pulau di Indonesia itu masih sebenarnya worth it untuk ditinggali gitu loh. Tinggahi ya. Cuman bedanya ya balik lagi itu keadaan negara ininya yang tidak baik-baik saja. Bener, lagi sakit-sakitnya negara ini paling sakit kalau Demam. Ada lagi 35 derajat, 39 derajat sudah panas. setara dengan dari sini ke Jakarta. ngomongin suhu kok tiba-tiba ke jarak ya. Itu kan suhu tuh. Sekarang gini, kalau misalnya dari Tangerang ke Jakarta, suhunya di 35 derajat atau 39 derajat, panas nggak? Enggak. Why? Pakai payung gue. Pakai payung, mau pakai jaket, Naik motor, dan kaki. musafir Musyawarah. ke Jakartanya. Ya, Sama? sendiri aja, nggak usah rame-rame. Kirain sama tikus-tikus yang itu. Oh, enggak. tikus-tikus di sono maksudnya. Saya nggak ada kenalan kebetulan. Nggak ada kenalan? Nggak ada. Kok bisa? Gue punya. Saya nggak punya sih, dan saya juga nggak mau kenal juga gitu. Kenapa lo nggak mau kenal? Hidup saya lebih berharga gitu loh, ketimbang harus kenal mereka-mereka. Ya pokoknya tinggal di Indonesia itu worth it kalau misalnya mereka-mereka Orang lagi kerja. cari sensasi biasa. Dia Kayaknya pengalihan isu deh itu. bisa Sampai jadi. masa ini kayaknya nih mau nyebutase kita belum terkenal bro. Iya. Gak perlu urus Dia diri nggak tahu kita. kalau J Angel belum terkenal ya. Belum terkenal anjay, kenapa harus diurusin sih? Nah, Lanjut. ngomongin terkenal, gue pernah bilang ke temen gue, lu mendingan minta tanda tangan gue dari sekarang buat investasi. Supaya Biar nanti kalau misalnya gue udah terkenal, lu bisa jual tanda tangan gue. wah betul juga lagi aset ya. Iya, aset gitu, Berjalan bro. ya. Nah, kan seiring berjalannya kita ke sekolah, Kenapa sekolah? aset. Coba kalau punya sekolah aset nggak? Aset sih, Aset kan? aset pribadi sih. Nah, menguntungkan nggak? Menggilakan ya. Enggak, untung lah, kan gurunya nggak dibayar. Gajian 3 bulan sekali 300.000. Luar biasa ya. Dan mereka masih bertahan di Indonesia gitu loh. Respect sih buat guru. Mungkin ya. Wah.
Kelewatan tuh. Kelewatan ya. Gimana kalau kita udahan dulu? Cukup sih. Cukup ya? Udah kenyang juga. Terima kasih. Terima kasih ya.